Tapi satu hal yang kita tahu, pertikaian itu terjadi. Kalau nggak mungkin satu Jaksa Agung dan Polri salaman. Iya, betul. Pertikaian sudah terjadi. Dan terbukti muncul yang namanya TNI tiba-tiba menggeruduk Polda misalnya. Berarti terjadi friction. Presiden tahu nggak? Pasti tahu. Dan dipanggil kan? Dan dipanggil. Artinya, friction ini bisa juga sengaja dijalankan, direstui oleh Presiden. Terjadinya friction, saling membuka. Karena kan memang agenda... Penegak hukum terlihat mesra di layar kaca. Kapolri bertemu dengan Jaksa Agung dan keduanya berjabat tangan. Tapi yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana kelanjutan dari perkara yang menjerat Febri Andriansyah, mantan Jaksa Agung Muda, tindak pidana khusus Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Banyak hal yang akan kita bicarakan, tapi perspektif kali ini saya mau bicara bersama dengan Prof. Gema Goyardi, pendiri Astronaci Internasional. Prof. Gema, apa kabar? Baik, luar biasa. Thank you for having me here. Iya, Prof. Gema, saya berpikir semestinya Prof. Gema yang hadir untuk mengamati apakah emas batangan itu murni atau tidak gitu. Tidak perlu untuk menghadirkan pegadaian di sana gitu. Berlebihan nggak sih? Sebenarnya dianggap berlebihan itu mungkin karena diumumkan ke media. Karena di dalam sepengetahuan saya, di dalam setiap protokol investigasi baik itu polisi Indonesia ataupun polisi di Amerika, pada saat menemukan barang bukti yang perlu diperiksa itu adalah apakah benar itu asli atau tidak. Itu udah pasti. Jadi jangan hanya mengira memang konspirasinya kan karena ini di blow up di media. Jadi kesannya kayak wah karena mereka udah salaman lalu ini nanti akan sekiranya kan saya baca di komen-komen sosmed ya. Pasti nanti infonya akan palsu segala macam. Memang sekarang ini kan publik sedang sangat-sangat krisis kepercayaan terhadap aparat sipil negara ataupun pemerintah atau apapun lah itu. Tapi kita mesti objektif bahwa yang namanya protokol hukum walaupun itu yang terlibat bukan jaksa, itu adalah masyarakat umum ataupun siapapun di luar negeri juga pasti akan ada lab for. Dilihat barangnya ini benar asli atau tidak, apakah uang palsu gitu misalnya kan. Betul, falasnya ya. Iya, sampai falasnya melibatkan FBI. Iya, karena kan uang sebanyak itu kita nggak bisa berasumsi kalau itu uang asli kan. Kalau itu palsu gimana? Maka ini kasusnya akan berkembang, ada sindikasi perputaran uang palsu misalnya. Kesannya lebay jadinya kan kalau misalnya disebutkan bahwa itu dari kafe, kemudian dari money changer, kemudian dari rumah di Sentul. Apa iya orang mau menyimpan valuta asing palsu? Sekarang saya tanya gini, kalau Anda adalah pencetak uang palsu terbesar skandal, ya kan? Kira-kira kalau lagi nyetak uang palsu dan ingin didistribusikan, Anda akan simpan juga nggak di brankas? Ya, tetap selalu ada safety box-nya. Yes. Jadi hari ini saya melihat yang bikin galau, yang bikin kacau adalah diumumkan ke publik bahwa akan diperiksa keasliannya. Seharusnya tidak perlu disampaikan. Itu ada, menurut saya itu adalah protokol wajib standar untuk memeriksa apakah itu uang asli. Karena sekali lagi kalau ini uangnya palsu, kasusnya berkembang loh. Ini sindikat pemalsuan uang global 500 miliar. Uangnya siapa ini palsuin? Dan kenapa ada di negara ini? Apakah uang ini nanti akan dipakai buat demonstrasi? Karena kita harus ingat, negara barat sana, ya, untuk mendanai suku Pashtun di Afghanistan, mereka mencetak uang aspal. Ini informasi intelijen yang datang ke saya. Uang dengan serial number yang sama. Di-drop di sana untuk mendanai perang senjata dan seterusnya. Di zaman itu saja, konspirasi government di negara barat sana itu bahkan sudah mengirimkan dengan Hercules pesawat isinya uang-uang aspal double serial number yang memang setelah dipakai nanti dimusnahkan di sana. Kalau kita melihat negara ini sedang dalam kontroversi yang terus digoreng, justru yang menjadi pertanyaan adalah memang benar dan itu protokol polisi itu uang asli atau enggak? Karena kan polisi wajib mengembangkan segala kemungkinan. Jadi kita nggak bisa mengkotak bahwa oh ini pasti karena sudah salaman maka begini. Bukan ke sana. Memang sekarang Pak Febri dijadikan tersangka karena ada barang di situ. Betul. Sebagai contoh,
sedikit saya sharing. LAPD contohnya. Karena saya kan di Los Angeles. Saya pencinta militer Amerika dan FBI dan seterusnya. CIA dan seterusnya. Kalau Anda lihat polisi di Amerika itu pakai body cam. Ketika dia menembak orang dan orangnya meninggal, saat itu juga semua disita dan dia di grounded, masuk di dalam investigasi inspektorat. Dan dia sudah akan disuspek bahwa dia melanggar protokol dan bisa dipenjara. Itu polisi loh. Jadi segala sesuatunya harus dijalankan dengan code of conduct yang benar. Yes. Jadi artinya apakah jaksa ini bersalah atau tidak? Hanya karena dia punya uang itu di tempatnya. Betul. Bisa nggak kira-kira konspirasinya karena dia merupakan petinggi jaksa, uang kotor ini yang tidak boleh tersebar di manapun itu disimpan sama diatur untuk disimpan di tempat yang bersangkutan demi misi yang lebih besar dari yang kita ketahui. Kan sama-sama kita nggak tahu. Bagaimana kita bisa menyimpulkan kalau dia bersalah? Sementara ada opportunity bahwa ini merupakan satu grand design bahwa dia menyita uang yang memang dipakai misalnya untuk makar, untuk chaos. Dia simpan dulu karena tidak ada lagi yang bisa dipercaya misalnya. Pas kebetulan terjadi memang konflik, kebongkar jebret. Semuanya abu-abu. Artinya kalau Anda merasa berhak menjudge ini adalah uangnya Febri, maka boleh dong orang juga ngejudge bahwa ada konspirasi lain. Betul. Misalnya nih, zaman dulu teroris bom-boman. Kalau uang ini, cerita ini muncul di era zaman kita masih ada bom-boman, segala jemaat Islamiyah, terus apa lagi tuh, waktu bom Bali. Misalnya itu muncul, pasti orang akan menuduhnya ini merupakan sindikat daripada teroris. Uangnya disita sama negara, disimpan. Pergerakan intelijen. Juga ada kemungkinan, kalau kita ngomong kemungkinan, karena sekali lagi, Anda tidak boleh ngejudge saya, ngejudge kejaksaan, ngejudge Polri, karena kebenaran memang hanya sebatas media. Betul. Semua berspekulasi. Boleh nggak saya berspekulasi gini? Polisi salah menggeledah, bisa juga kan? Bisa saja. Iya kan? Karena itu yang nanti akan dibuktikan di proses-proses persidangan. Kan? Artinya saya menghimbau pada masyarakat, jangan nambah suatu hal ini menjadi keruh. Anda tidak tahu, kita di meja ini juga tidak tahu, lalu kita berspekulasi, lalu diklip di medianya, dibikin narasi, akhirnya masyarakat terbius. Di era yang mana distrust itu sedang besar-besarnya di Indonesia. Tapi satu hal yang kita tahu, pertikaian itu terjadi. Kalau nggak mungkin satu Jaksa Agung dan Polri salaman. Iya, betul. Pertikaian sudah terjadi. Dan terbukti muncul yang namanya TNI tiba-tiba menggeruduk Polda misalnya. Berarti terjadi friction. Presiden tahu nggak? Pasti tahu. Dan dipanggil kan? Dan dipanggil. Artinya, friction ini bisa juga sengaja dijalankan, direstui oleh presiden. Terjadinya friction, saling membuka. Karena kan memang agendanya presiden sedang membongkar korupsi besar-besaran, mega korupsi di Indonesia. Siapa pemain sesungguhnya? Kita tidak tahu, oligarki pastinya. Karena kan yang ini hubungannya semua sama oligarki. Keluarlah namanya TK kan.